Shalom, berjumpa lagi bersama Kelompok Sukacita. Pada hari ini saya kembali kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan di hari ini. Mengawali seluruh pemberitaan firman Tuhan di hari ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur kami ada di tempat ini sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Sebagai umat Tuhan, kami akan memberitakan firman-Mu kepada seluruh umat-Mu yang mendengar firman Allah. Menyadari seluruh tugas dan tanggung jawab bahwa kami jauh akan kebenaran firman Tuhan, tapi kami minta Roh-Mu yang kudus datang menyempurnakan hidup kami yang lama menjadi baru. Sebagai hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mendengar, agar tidak sekedar kami mendengar firman Allah, tapi kami melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman dari pertama kitab Korintus pasal 9 ayat 16, agar betul-betul menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami semua. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini dari Alkitab Perjanjian Baru pertama Korintus pasal 9 ayat 16. Yang demikian bunyinya, hak dan kewajiban Rasul. Ayat 16 berkata demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan. Tidak sekedar kita mendengar firman Allah, tapi kita ingin melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru pertama Korintus pasal 9 ayat 16 dengan tema beritakanlah Injil dimanapun berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat kiriman Rasul Paulus yang pertama yang ditulis oleh Paulus sendiri dan dikirimkan kepada seluruh orang-orang yang percaya yang ada di Asia, tetapi juga orang-orang kudus yang Tuhan pilih sebagai persekutuan orang-orang Kristen yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Selain itu juga melalui Paulus yang dipersiapkan untuk memberitakan Injil, dipanggil dalam situasi kondisi yang memang mungkin dan tidak mungkin, tapi bagi Paulus keharusan untuk memberitakan Injil. Tuhan siapkan Paulus begitu rupa untuk ada dalam situasi itu, di mana ia harus dengan setia dipanggil untuk memberitakan Injil. Tema khotbah kita hari ini, beritakanlah Injil dimanapun berada. Berkenaan dengan situasi seperti itu, setiap orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil, suka tidak suka, siap atau tidak, tetap harus untuk memberitakan Injil. Tugas panggilan memberitakan Injil bukan saja kepada siapapun yang Tuhan pakai, tapi juga semua orang, termasuk Paulus sendiri. Tetapi juga dalam menghadapi situasi itu, Paulus ada dalam situasi ketika ada di tengah-tengah jemaat orang-orang Kristen yang telah dipilih menjadi bagian sebagai umat Allah yang ada di Asia. Dan Paulus siap untuk memberitakan Injil. Setiap orang dituntut untuk melakukan tugas dan kewajiban, tetapi terlebih dahulu dia harus melakukan hak dan kewajibannya. Paulus tetap dipanggil untuk ada memberitakan Injil kebenaran Allah kepada orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Firman Tuhan di hari ini memberikan jaminan
tapi juga kekuatan kepada mereka yang betul-betul rindu mendengar firman Tuhan. Pada ayat-ayat sebelumnya, setiap orang yang harus dipanggil untuk juga tetap ada menjadi bagian, baik terutama rasul, tetapi juga mereka diutus untuk bekerja dalam ladang dan pekerjaan Tuhan, dalam hidup dan kehidupan sebagaimana Tuhan memilih mereka. Paulus mengenal jati dirinya sendiri, bahwa siapa sebenarnya sesungguhnya Paulus itu ketika ia dipanggil untuk bagaimana memberitakan Injil. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Paulus menyadari dirinya akan kebenaran jauh, dan memang Paulus tidak layak sesungguhnya. Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mana? Untuk memberitakan Injil kepada orang lain yang harus ikut untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Paulus juga menyadari dirinya bahwa ia tidak layak sesungguhnya, tapi Paulus dalam situasi itu untuk melakukan tugas dan kewajiban sesungguhnya yang diberikan. Ini bukan alasan yang telah diberikan oleh Paulus, tapi Paulus tidak akan memegahkan diri dalam hidup dan kehidupannya. Sebab itu adalah keurusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus dengan penuh kebawaan dan kerendahan diri, ia siap dan ia dipanggil dalam barisan, yaitu siap memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang yang ada dijumpai sebagai persekutuan orang-orang Kristen. Sekalipun ia dalam situasi itu di tengah-tengah jemaat, tapi juga ada perbedaan pendapat, baik mereka yang dibagi kelas, baik itu orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi, tapi juga orang-orang Yunani, termasuk orang-orang pendatang yang ada di sekitarnya. Paulus tetap siap untuk memberitakan Injil, suka dan duka, tetapi ia tetap, entah baik atau tidak, tetap dalam barisan tugas dan panggilannya. Paulus tetap ada. Percayalah, maka kamu akan tetap ikut memberitakan Injil dalam hidup di mana kamu berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Paulus ketika ia ada di Asia, beberapa kota yang ia jumpai, terutama ia ada di kota Korintus, di mana orang-orang Korintus yang juga tidak mengenal Injil dengan baik, ia dipanggil dan memberitakan Injil sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dan ia harus pergi memberitakan Injil bagi saudara-saudara yang belum mendengar Injil akan kebenarannya. Belajar pengalaman Paulus menghadapi jemaat Kristen yang ada di Korintus, baik orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, tapi juga orang-orang Kristen, tapi juga orang pendatang yang ingin mendengar berita sukacita, yaitu berita Injil kebenaran Allah yang sesungguhnya. Dan Paulus tetap ada. Ia menyadari dirinya sendiri bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bertolak dari tema khotbah di hari ini, beritakanlah Injil dimanapun berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada akhir-akhir ini sebagai persekutuan orang-orang Kristen, juga sebagai hamba-hambamu, baik pendeta, guru jemaat, guru Injil, kita juga disiapkan untuk juga memberitakan Injil tanpa memilih kelas A, kelas B, tapi juga kita harus siap dipanggil tanpa memandang latar belakang suku dan budaya, tetap siap untuk memberitakan Injil. Ketiga, perintah pada saat kita harus memberitakan tugas dan kewajiban. Kita tidak boleh menuntut hak sebelumnya, tapi kita melakukan kewajiban, dan sendirinya hak akan datang. Dikala Tuhan melihat orang bekerja dengan jerih payahmu, tidak akan sia-sia. Dari konteks firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pertama Korintus pasal 9 ayat 16, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita ketika kita ada di masa kini dan masa akan datang. Apalagi kita dalam menghadapi era pandemi corona yang membuat warga gereja, warga jemaat, anak-anak Tuhan takut sekali untuk beribadah bebas dan leluasa. Seringkali itu yang menghantui dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi tugas yang lebih berat, yaitu memberitakan Injil. Berbagai alasan yang datang. Kadang-kadang kita lihat orang yang datang untuk meminta sebagai hamba memberitakan Injil.
Ketiga, memberitakan firman Tuhan dalam bentuk ibadah, baik ibadah keluarga, tapi juga ibadah unsur, ibadah apapun, ibadah ungkapan-ungkapan syukur, ibadah persekutuan, kadang-kala menjadi tolak ukur dan alasan ketiga kita hadapi di masa pandemi Corona COVID-19. Terutama kita harus takut Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita berani seperti Paulus yang siap untuk memberitakan Injil tanpa membanggakan diri dalam hidup dan kehidupannya. Tapi kita harus ada ketiga memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dari firman Tuhan pertama Korintus pasal 9 ayat 16, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang pertama, kita siap memberitakan Injil ketika dipanggil siang dan malam, entah panas dan hujan, tanpa kompromi apapun. Dan kita siap dipanggil memberitakan Injil kepada semua orang yang membutuhkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Iman rohani mereka semakin merosot jika kita hadir memberikan kekuatan, terutama berita Injil kerajaan Allah. Itu berarti Bapak Ibu dan saya, tanpa memandang siapa, tetapi kita siap untuk memberitakan Injil dalam tugas yang Tuhan nyatakan kepada kita ketika kita ada di saat ini. Yang kedua, kita juga tidak mempunyai alasan lain jika kita dipanggil untuk memberitakan Injil dalam hal ikut membanggakan diri bahwa kita hebat dan lain. Sebenarnya Tuhan siapkan setiap orang dalam bentuk kapasitas talenta yang berbeda-beda untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paulus, belajar dari pengalaman Paulus, kita juga tuntut jika kita dipanggil dan merendahkan diri, terutama memberitakan firman, supaya kita diberkati, tapi juga semua orang mendengar juga diberkati akan kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, Paulus menyadari hidupnya, belajar dari Paulus. Jika kita dipanggil, kita tidak boleh menoleh ke belakang akan kebenaran firman Tuhan. Sebab Paulus ungkapkan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Inilah konsekuensi iman setiap anak-anak Tuhan. Di akhir-akhir ini, setiap anak-anak Tuhan dipanggil untuk siap memberitakan Injil. Kadang-kadang kembali kepada Bapak Ibu dan saya, belajar dari konteks firman Tuhan di hari ini. Tidak alasan lain yang kita lakukan selain kita siap memberitakan Injil. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Tuhan juga memberikan jaminan kepada kita jika kita siap memberitakan Injil dimanapun kita berada, tanpa kompromi apapun yang kita lakukan. Tapi kita siap menjadi hamba-hamba yang setia, baik sebagai pendeta, guru jemaat, penginjil, tapi juga sebagai anak-anak Tuhan dipakai oleh Tuhan, siap memberitakan dalam tugas dan pekerjaannya, entah di kantor, entah di perusahaan, entah mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati jika kita tunjuk untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kita tetap ada dalam situasi dan kondisi yang kita tidak boleh takut, pandemi COVID Corona. Tapi kita harus teguh dan kita siap memberitakan Injil. Dan kita berdoa kepada Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kita semua. Disitulah kita sekalipun diuji, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita, tapi kita harus melakukan kewajiban. Sesudah itu hak akan kita terima dan Tuhan akan berikan bagi mereka yang bekerja dan setia kepadanya. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan di hari ini. Tuhan mendengar doa-doa yang kita naikkan jika kita setia melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan juga melakukan perkara-perkara besar kepada kita jikalau kita lakukan perkara kecil, dan sendiri perkara besar akan datang kepada kita. Dan kita harus setia kepada Tuhan dalam janji-janjinya yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kita juga harus siap untuk memberitakan Injil sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur berkenan di hari ini. Kami ada di tempat ini. Kami akan memberitakan Injil dan berita kebenaran Allah kepada semua orang yang belum percaya menjadi percaya. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengar.
Kiranya iman mereka tidak terperosok, tapi mereka tergugah dan mendengar dan melakukannya. Mereka mengambil bagian langsung maupun tidak langsung. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan anak-anak Tuhan yang ada, yang bekerja sebagai pegawai negeri, yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, yang di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Pribadi rumah tangga mereka, Tuhan memberkati. Dengarlah doa-doa mereka yang mereka naikkan. Pergumulan mereka bagi anak-anak mereka yang sekolah, yang ada dekat dengan mereka, entah di SD, entah di SMP, SMU, bahkan di perguruan tinggi yang jauh keluar daerah dari Papua. Tuhan memberkati mereka. Pergumulan biaya studi bagi anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Tapi juga tugas dan jabatan yang kedua yang mereka raih, Tuhan memberkati mereka. Ketiga, mereka juga ikut mengambil bagian siap untuk memberitakan Injil. Belajar dari pengalaman Paulus ketika ada di jemaat di Korintus. Kami semua belajar merendahkan diri dan tidak memegahkan diri satu sama lain, tapi kami mengalami hati dan panggilan firman Tuhan bagi kami semua. Sebagai hamba, baik pendeta, guru jemaat penginjil, sebagai mereka dipersiapkan yang percaya betul-betul kebenaran, Tuhan memberkati mereka senantiasa. Berkati Bapak Ibu yang mendengar berita firman Tuhan melalui platform Sukacita, agar mereka terhibur selalu. Mereka bangun pagi, entah malam, mereka tetap diingatkan hanya kalimat Rohku yang Roh Kudus senantiasa mengingatkan kepada mereka untuk saling diingatkan, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga, anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawakan di saat. Jauhkan daripada kami wabah virus corona pandemi COVID-19 yang membuat kami rasa takut, yang mengerongong dalam hidup dan kehidupan kami. Yang kami takut hanya Tuhan. Kami yakin percaya hidup dalam misteri dan rahasia. Kapan hidup berakhir? Tapi Tuhan yang tahu semuanya. Dan kami waktu hidup, kami mendoakan dan kami harus beribadah dan memuji kebesaran nama Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami kepadamu ya Allah. Inilah kami semua ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.